Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat, cinta dunia ini. Dan dia ternyata ikhwatul Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia yang akan membinasakan kehidupannya. Akhwal Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, ma dhi'bani ja'ian. Tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba. Bi'afsadalaha, lebih merusak padanya. Mimman harisal mala wa syaraf lidinihi.
Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Na'am akhul Islam, a'azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalb." Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Jika kamu halau ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah Anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan dan ia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.